datang meskipun hujan deras. Mau cuaca apapun mereka selalu hadir. Itu ada beberapa anak yang selalu setia seperti itu, dan itu saya yakin bahwa itu adalah dukungan dari orang tuanya. Jadi seperti ini saya mengucapkan limpah terima kasih kepada orang tua yang benar-benar mempercayakan anaknya untuk kami. Jadi tahun pertama ini, ya orang biasa bilang tahun percobaan. Jadi coba-coba itu juga orang yang mau juga itu juga ya yang bagaimana dulu. Tapi saya bangga dengan orang tua hebat yang ada di kawan saya ini, yang selalu mendukung anak-anaknya untuk menghabiskan masa emasnya di sini selama depan. Jadi inilah mereka. Jadi saya mohon maaf pada orang tua, karena ini juga kami sebagai informasi, surat izin baru terbit 2 minggu lalu, 12 Juni. Setelah terbit, saya langsung adakan rapat pertemuan dengan orang tua bagaimana. Ini juga sudah keluar, berarti kita bisa biasa kayak masih pakai istilah lama Bapak, mungkin sekarang sudah ada edaran tidak boleh pakai kata itu, yaitu sudah kayak masih pakai itu. Jadi itu merupakan harapan dari anak-anak, juga kebanggaan untuk orang tua. Jadi mereka harapan itu yang yang untuk terakhir mereka harus sampai begitu. Jadi saya sampaikan bahwa kita sudah bisa adakan acara itu, bisa terima sertifikat, sehingga adik-adik kita saat lanjut ke SD mereka bisa pakai untuk sebagai persyaratan atau juga administrasi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi SD. Jadi harapannya juga mendadak, para orang tua begitu antusias, 8 orang anak ini sangat antusias, dan mereka memiliki harapan bahwa harus terjadi. Dan hasilnya hari ini, meskipun dengan kekurangan, keterbatasan, namun kita bisa melaksanakan. Terima kasih juga kepada ada beberapa ayah yang setia, saya sebutkan khusus karena mereka ini sangat peduli dengan anak-anak. Jadi saya punya ini Bapak, ada juga beberapa yang dari Galehi, mereka di sini juga. Jadi meskipun satu orang yang dapat menjemput dia punya anak, meskipun satu orang dia punya anak, tapi dia juga peduli dengan anak-anak dari teman-teman yang lain. Jadi saya ucapkan terima kasih secara khusus juga kepada Om Iren, Tanta, orang tua dari musik yang selalu setia membantu kami. Juga untuk semua orang tua kelas A maupun kelas B. Jadi kelas B ini sudah menunjukkan teladan yang baik. Jadi untuk para orang tua kelas A, ya kita bisa timba yang baik ini, timba hal-hal yang baik, ada kerjasama yang baik, ada kebersamaan, sehingga ke depan kita bisa juga semakin lebih baik. PAUD kita ini semakin lebih baik. Jadi ini bukan hanya PAUD saya dan Ibu Hilde atau Pijar Timur, tapi ini adalah tempat belajar untuk kita semua. Jadi ini juga saya berpikir bahwa ini bukan hanya milik dari anak atau warga belakang rutan, tapi juga ini milik seluruh semua orang yang mau belajar di sini. Jadi kami juga perlahan-lahan akan meningkatkan, akan benahi semua yang ada di dalam perlahan-lahan, dan kami yakin bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, pasti ada saatnya kami bisa bertumbuh jadi yang lebih baik. Kemudian terima kasih yang terakhir untuk anak-anak yang setia, 8 orang anak ini. Jadi ini
adalah anak-anak saya. Jadi mereka kelas B biasa bersama saya. Jadi 8 anak ini saya mengenal mereka satu persatu. Kenal dekat, sifat, entah mungkin di sifat di sekolah berubah, di rumah di sekolah dengan saya baik tapi di rumah berubah, saya tidak tahu. Tapi ke-8 mereka ini semuanya setia dengan sifat dan kepribadian masing-masing, dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Terima kasih untuk kesetiaan kalian. Kemudian terima kasih telah menghabiskan masa emas kalian bersama kami. Saya dan Ibu Hilde hanya berpesan agar kalian tetap setia juga sampai SD dan juga sampai perguruan tinggi. Juga titip pesan untuk orang tua. Ya, kami sudah meletakkan dasar meskipun menurut orang tua kurang, tapi menurut kami ini yang terbaik. Jadi harapan kami bahwa mereka tetap sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Karena cita-cita mereka ini tidak ada yang cita-cita di bawah rata-rata, semua di atas rata-rata. Jadi tidak ada yang cita-cita jadi ibu rumah tangga atau jadi guru pun tidak ada. Ini polwan, dokter, tentara. Ada juga pendeta, bidan. Jadi tidak ada yang di bawah rata-rata. Ini yang gaji besar semua ini. Jadi satu kali saya pernah tes mereka, saya bilang kalau kamu sudah tamat, besok-besok sudah sekolah tinggi, jadi pejabat, kalau ibu jalan, ibu sutua. Kalau ibu sutua. Apa? Kamu pakai oto lewat, bagaimana kamu bereaksi? Jemput ibu toh. Iya, jadi ini adalah air mata bahagia, Bapak minta maaf. Saya mungkin terlalu menangis ya. Jadi yang terakhir maaf orang tua untuk semua tutur kata, bahasa tubuh mungkin yang menyinggung. Dan saya Ibu Hilde. Namun itu bukan itu bukan kami. Kami hanya mau memberikan yang terbaik, mau supaya kita lebih bekerja sama dan juga menjalin kebersamaan dalam PAUD ini. Juga mohon maaf untuk kita semua. Mungkin hari ini undangan ini saya sebarkan juga kadang via telepon, via SMS. Saya berbahagia karena hari ini yang saya undang semua 90% hadir. Jadi inilah yang bisa kami buat untuk hari-hari terakhir bersama mereka. Mohon maaf bila ada kekurangan, keterbatasan. Namun yang pesan terakhir bahwa kami selalu membuka pintu untuk setiap siapa saja yang mau belajar dan juga menghabiskan masa emas bersama kami di sini. Jadi para orang tua jangan segan-segan untuk menitipkan anak-anak mereka, anak-anak bersama kami di sini, karena kami sudah menyerahkan hati yang ikhlas untuk bersama mereka. Mungkin ada ini, mohon maaf bila terlalu banyak, terlalu berlebihan. Selamat siang dan terima kasih. Masuk ke acara selanjutnya yaitu
nyanyi bersama lagu Anak PAUD yang akan dinyanyikan oleh anak-anak PAUD Pijar Timur, dan puisi pilot oleh Ade Elis. Adik-adik, saya persilakan untuk maju ke depan untuk menyanyikan lagu anak-anak PAUD. Maju, maju. Siapa maju? Tunggu sebentar ya. Ada gangguan. Depan. 1, 2, 3. Aku anak PAUD, tidak takut dan malu. Arena guru, sayang padaku. Mama dan Papa, silakan pulang dulu. Dibawaku pulang, Mama, Papa jemput aku. Ada helikopter, jalannya muter-muter. Aku anak pintar, sekolah tak diantar. Oke, hebat. Nanti aku ingin jadi pilot, bawa kapal terbang dan melayang-layang, keluar masuk awan, menembus bintang, alangkah aku jadi pilot. Oke, selamat siang ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Bapak Alex dan teman-teman dari Plan, Bu Adel dari Soe, dan Bapak Ibu orang tua, Bapak Bene bersama Mama, dan yang hebat-hebat anak-anak sekalian. Kita tepuk tangan untuk anak-anak. Oke, yang pertama sekali sebentar kita orang tua foto dengan anak, tulis di bawah itu anak cita-cita mau jadi apa, itu tulis di bawah. Tulis di bawah ini anak saya akan jadi polwan. Tulis di bawah itu, nanti ini saya hitung 15 sampai 18 tahun lagi cita-cita itu akan terwujud. Jadi sebentar pulang tulis di bawah itu. Kalau fotonya nanti foto bagus-bagus nanti kami cetak, tapi itu beritahu cita-cita anaknya mau jadi apa. Itu namanya papan visi, papan mimpi. Nanti tulis di bawah, anak saya akan jadi polwan. Saya lihat ini pasti jadi polwan ini. Polwan. Karena dia tukang perintah atau polisi itu. Cepat. Oke, terus yang berikut kita bersyukur dan berterima kasih atas bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga segala proses, segala rencana kita itu bisa berjalan dengan bagus. Dan ini peristiwa ini terjadi terulang kembali. Dulu kita pertemuan pertama saya tanya ya, anak-anak, Bapak punya harapan positif untuk anak-anak mau jadi apa? Nah, sekarang mulai pelan-pelan terwujud. Jadi tahun lalu kita hanya duduk ngobrol saja, tapi sekarang mulai pelan-pelan kita akan tahu bahwa mereka akan besar jadi apa. Dan itu yang di PAUD di sini, di mana-mana di PAUD itu mereka tanamkan pertama itu adalah namanya NAM, nilai agama dan moral. Dan peringatan Ibu Esta tadi bahwa di sini mereka hebat-hebat, tapi saya tidak tahu di rumahnya seperti apa. Dan nilai agama dan moral itu kalau kita tuntun, kita lakukan secara bagus, maka mereka akan jadi polisi yang hebat, dokter yang hebat, jadi pendeta yang hebat, pastor yang hebat, suster yang hebat, untuk dia pimpin masyarakat, pimpin jemaatnya. Kita sama-sama doa ya. Bisa ya? Bisa. Tadi Ibu Esa bilang cita-cita anaknya di bawah rata-rata, sekarang kita di atas rata-rata. Ya, di atas rata. Ini adalah peletak sejarah ya. Peletak sejarah bahwa PAUD Pijar Timur mau memberi warna di wilayah kita, wilayah TTU. Kita berharap bukan saja di wilayah ini. Jadi kami minta dukungan pemerintah kelurahan di Keva Selatan, di RT, RW, terus Bapak
penilik untuk bisa menyebarkan informasi PAUD Pijar Timur kepada semua warga kota Keva supaya bisa memasukkan anaknya di PAUD Pijar Timur. Sekarang kita mulai pelan-pelan berbenah. Memang kami tidak terlalu banyak berbuat dari yayasan, tapi kami berharap dukungan dari orang tua sangat penting. Dan sekarang kita berterima kasih kepada Pak Alex lewat perjuangan Pak Alex dengan Ibu berdua sehingga izin operasional kita sudah terbit. Dan izin ini adalah peletak dasar untuk kita mengurus izin yang lainnya. Dan kita berharap dukungan dari kita semua. Partisipasi orang tua sangat penting. Sebentar tanda tangan juga ada buku terima, buku tanda terima sertifikat yang ada itu. Karena itu juga bagian dari administrasi untuk meningkatkan status PAUD kita. Jadi semua administrasi ini jangan dianggap sepele. Termasuk yang ini. Jadi sengaja juga Fasil telepon ini untuk mau memberitahu kepada kita semua bahwa PAUD Pijar Timur sudah meletakkan dasar yang baik untuk kita semua. Dan saya berharap kita berdoa banyak untuk PAUD Pijar Timur supaya ke depan dia lebih bagus lagi dan bisa menyiapkan anak-anak generasi baru kita lebih hebat lagi ke depan. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak 8 orang. Nanti 18 tahun lagi kami tunggu undangan untuk pesta wisuda. Bisa ya? Bisa. Jangan anggap remeh cita-cita mereka. Mereka punya berkat, rezekinya ada di mereka. Kita hanya menyiapkan. Jadi sebentar saya minta Ibu Esta, Ibu Rit untuk mereka foto dari orang tua, tulis di bawah atau tulis di atas cita-cita anak mau jadi apa. Kita cetak untuk tempel di rumah kita masing-masing. 18 tahun lagi kami datang untuk pesta wisuda. Oke, dari kami hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Dari Bapak Ketua Timur, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu acara menyanyi lagu Potong Bebek Angsa oleh Adik Liva dan lagu 1, 2, 3 oleh Adik Liva. Adik Liva dan Adik Rifan dan Liva dipersilakan untuk maju ke depan. Rifan maju. Oke. Nyanyi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa lagi sekolah cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi, sungguh senang. Oke. Selanjutnya yaitu acara sambutan yang terakhir. Acara sambutan yang terakhir oleh Bapak pemilik PNFI. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga untuk kesempatan untuk saya berbicara di hadapan orang tua dan anak-anak kaitannya dengan acara pelepasan anak PAUD hari ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pijar Timur, yang berikut yang kami hormati para narasumber dari LSM Plan Internasional dan juga Ibu Adel, dan bagi para pendidik PAUD di tempat ini kita Ibu Adel, dan singkatnya para undangan yang kami hormati. Menggarisbawahi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dikatakan bahwa suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun yang dirangsang dan distimulasi dengan pendidikan baik secara jasmani maupun rohani
sebagai bekal untuk anak-anak dilepas masuk dalam tingkat pendidikan yang lebih lanjut, yaitu sekolah dasar. Yang berikut menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh pengelola Bapak Ketua Yayasan, bahwa orang tua hebat dan juga papan mimpi yang nanti kita laksanakan. Orang tua hebat di sini saya punya analisis tersendiri bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak. Jadi pengasuhan di rumah juga, kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan bagi mereka itu adalah nilai-nilai positif yang merupakan bekal bagi mereka. Kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Yayasan, papan mimpi harus buat dengan satu pesanan bahwa mulai sekarang kita harus menabung bagi anak-anak demi untuk keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak. Ya, kaitannya dengan cita-cita mereka. Jadi acara wisuda hari ini, saya mempunyai pemahaman tersendiri bahwa wisuda satu kali berarti dia harus wisuda pada tahap kedua dan ketiga. Artinya mereka wisuda hari ini di tingkat dasar yaitu PAUD. Wisuda kedua berarti harus wisuda S1. Wisuda ketiga berarti dia harus wisuda untuk S3-nya. Jadi semuanya tergantung dari kita orang tua sebagai pengasuh dan juga bagi anak-anak. Baik, barangkali lebih lanjut saya berikan penjelasan sedikit menyangkut dengan kata wisuda. Sekarang sudah ada darang sehingga kita tidak pakai lagi kata wisuda. Ya, karena para ahli pendidikan mengatakan bahwa anak-anak kalau sudah di tingkat pendidikan yang paling dasar itu sudah merupakan satu motivasi untuk mereka untuk nanti mereka maju dan berhasil dan pada tahap 2 dan 3. Juga ada orang tua yang mengusulkan dengan alasan bahwa pakaian toga ini ya bagi orang tua yang ekonominya berlebihan. Tapi bagi kami yang ekonomi pas-pasan, kami tidak mampu jahit pakaian toga dan buat topi dan lain-lain sebagainya. Sehingga kata pelepasan ini diharuskan. Untuk keberlanjutan program ini maka perlu ada dukungan dari 3 batu tumpuk: pemerintah, orang tua, dan para pengelola dan pendidik. Bekal penanaman karakter yang mereka tanamkan ada berbagai hal yang tadi disinggung oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa ada banyak aspek yang ditanamkan, yaitu nilai-nilai agama dan moral. Yang berikut nilai bahasa, ada nilai kognitif menyangkut dengan pikiran dan pengetahuan, nilai fisik dan emosional, motorik, dan nilai seni. Yang kita lihat tadi bahwa lewat implementasi dari anak-anak, mereka tunjukkan kebolehan mereka lewat nyanyi dan gerakan-gerakan yang mereka isi. Itu adalah nilai-nilai yang mereka